Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang malam satu suro. Dan hari ini saya ditemani oleh Mas Doni Satrio Wibowo dari AWC PHUI. Ini singkatan dari Abdul Rahman Wahid Center for Peace and Humanity. Universitas Indonesia. Indonesia. Mas Doni, terima kasih sudah hadir kembali. Dan hari ini kita ngobrol dan ingin meluruskan, mendapatkan pemahaman ya. Karena malam satu suro ini bukan hanya kemudian menjadi ritual, tapi bahkan sekarang sudah menjadi pop culture. Dan berhubungan dengan tradisi, dan berhubungan juga dengan mistis, dan berhubungan juga dengan berbagai macam cerita yang mungkin kita perlu dapatkan gambaran sepenuhnya atau seutuhnya nih. Ya, ini bagian dari kita diskusi karena ada hal yang menarik dan sebenarnya ada hal juga yang PR. Menariknya bangsa kita itu senang diskusi di warung-warung kopi, gitu ya, di kafe-kafe. PR-nya adalah memang literasi kita rendah, sehingga ya mungkin salah satu cara kita untuk edukasi dan menguatkan transmisi kebudayaan itu ya dengan ngobrol diskusi karena memang faktanya literasi kita rendah. Nah, sambil kita juga nanti bagaimana stimulus agar literasi kawan-kawan adik-adik ini bisa ada peningkatan, minat baca, minat mencari source dan lain sebagainya. Nah, ini tadi masuk ke pop culture dan sebagainya dan belum tentu dilihat hanya dari sisi positifnya saja toh. Bisa saja ada sisi-sisi stigma negatif, yaitu PR kita juga itu. Iya. Ini sebuah tradisi yang sudah sangat lama ya, ratusan tahun. Boleh cerita sedikit sejarahnya? Ya, sebenarnya dimulai ketika Eyang Sultan Agung katakanlah merger, menyatukan antara tanggalan kuno Jawa yang sebelumnya memakai tanggalan Saka dengan tanggalan yang dari zaman megalitik juga yang Pranata Mangsa dan sebagainya dengan tanggalan Hijriah. Nah, uniknya Hijriah ini kan lunar ya, yaitu Komariah. Sedangkan Saka ini sebenarnya solar, dia Syamsiah. Nah, dibuatlah tahun Jawa oleh Eyang Sultan Agung ini tapi menggunakan lunar, yaitu menggunakan tanggalan bulan ikut Hijriah. Tapi disebutnya bukan tanggalan Hijriah tapi tanggalan Jawa. Ketika di Hijriah disebut 1 Muharram, di penanggalan Jawa disebutnya 1 Suro karena bulannya disebut Suro. Nah, nanti ada yang menghubungkan dengan Asyura, hari ke-10 dalam bulan Muharram, itu ada suatu peristiwa penting. Tapi ada menghubungkan juga kata Sura dari bahasa Jawa kuno yang juga nanti ada mungkin bisa jadi ada hubungannya dengan Sura dalam bahasa Sanskerta yang dari pengaruh India. Ini belum ada kepastian ya, hanya beberapa teori-teori ya berarti. Secara sastra bisa jadi semua makna dihibridisasi, digabungkan, kan. Misalnya kata suro dalam Surabaya itu ikan suro kan, ikan yang kuat, yang berani, yang hiu. Nah, lalu kata suro dalam nama-nama kepangkatan di bangsa Jawa, suro menggambarkan kesaktian, keberanian gitu kan. Tapi dalam konteks Sanskerta, Sura menggambarkan kebaikan. Opositnya, lawannya Asura, yaitu tidak baik. Sehingga Sura itu dunia putih, Asura dunia gelap. Yaitu disimbolkan sifat-sifat dewa, Asura sifat-sifat raksasa. Nah, di situ kita bisa mengkristalisasikan bahwasanya lalu disebut Suro adalah bulan yang baik untuk memulai sesuatu, yaitu awal tahun kan begitu. Kalau di konteks Hijrah Islam disambungkan ke Asyura, yaitu hari ke-10. Asyura sendiri artinya adalah hari ke-10 dalam bahasa Arab di dalam bulan Muharram. Gitu. Mengapa Sultan Agung menginisiasikan malam satu suro itu? Karena pada dasarnya DNA Nusantara itu menyatukan. Tidak mungkin Nusantara ini eksis dan bertahan sampai sekarang, dan kita berharap bertahan sampai akhir zaman. Kita selamanya sampai kiamat ya. Kapanpun itu kiamat kita tidak tahu. Yaitu memang Nusantara itu eksis, hidup, dinamis, membangun dengan menyatukan. Karena faktanya Nusantara ini fraktal, yaitu gabungan dari potongan-potongan. Dari kata Bhinneka Tunggal Ika, BK itu kan menggambarkan tanah pecah ketika kemarau, tanah beko itu. Tanah pecah, Bhinneka. Tapi walaupun memang konteksnya BK, Tunggal Ika tetap menjadi satu.
Sehingga disitulah bahwasanya Nusantara itu menyatukan. Nah itu sebenarnya yang dilakukan oleh Sultan Agung. Itu memang benang merah kuno kita dari zaman megalitik. Artinya ini kan 1630-an ya, 1033 ya. Sultan Agung. Artinya pada masa itu memang ada sebuah kepentingan untuk menyatukan. Kalau menyatukan berarti kan ada 2 hal yang berbeda, 3 hal yang berbeda. Ini apa yang berbeda pada masa itu? Nah, jadi dulu ada masa di mana pengaruh-pengaruh luar belum masuk, kita masih megalitik kan. Belum ada kerajaan, karena konsep kerajaan dalam konteks Jawa Raja memang pengaruh dari Buddha dari India ya. Dulu konteks kita kerajaan suku. Kalau bahasa baratnya mungkin tribal ya, tribes. Nah, kerajaan-kerajaan suku ini berbagi identitas di suatu wilayah misalnya. Kalau kita bicara Jawa Barat atau Pulau Jawa khususnya disebutnya kabuyutan. Sekarang kabuyutan masih eksis di Jawa Barat, tapi sebenarnya dulu satu Pulau Jawa ini terdiri dari berbagai kabuyutan-kabuyutan. Nah, kabuyutan ini sebenarnya konteksnya di kerajaan suku. Nah, kalau kita lihat di Batak itu ada huta kan, masing-masing huta itu kerajaan suku. Lalu di saudara kita di Kalimantan di Dayak, di Sulawesi juga sama. Nah, sejak dari zaman megalitik pun sudah tahu kalau memang harus satu walaupun berbeda. Katakanlah ketika membuat punden berunda, membuat situs megalitik untuk mengarah ke satu leluhur. Mereka berarti sudah kesadaran kita satu leluhur. Nggak mungkin itu dibangun oleh hanya satu kabuyutan atau satu huta atau satu tribes. Pasti dibangun oleh bersama-sama. Nah, disitulah dalam konteksnya. Walaupun mereka dari zaman megalitik kita itu banyak friksi, banyak fraktal bersama, tapi tetap sadar satu membangun sesuatu yang satu. Nah, lalu masuk pengaruh Hindu-Buddha kan, muncullah kerajaan pertama karena konsep kerajaan dalam konteks imperium, kemaharajaan itu memang pengaruh dari India. Nah, apa yang terjadi kemaharajaan ini adalah ada dinamika menyatukan kabuyutan-kabuyutan tersebut, menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, jadi menjadi suatu kerajaan besar di mana ini adalah bagian-bagiannya. Nah, itulah periode berbeda kita kenal ada Kutai yang tertua ya kan. Kutai sendiri kan menyatukan kabuyutan atau tribes itu, lalu ada Tarumanegara, lalu ada selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga masuknya Islam. Nah, ketika zaman Hindu sudah ada tanggalan Saka kan, lalu sudah ada tanggalan kuno sebelumnya ya Pranatan Maksa dan lain-lain. Nah, dengan masuknya Islam ada penanggalan Hijriyah. Nah, disitulah pola yang sama berulang, yaitu pola menyatukan. Sebenarnya itu bukan hal baru. Kok bisa Eyang Sultan Agung menyatukan tanggalan? Sebenarnya itu hanya pengulangan dari memang benang merah leluhur Nusantara dari dulu seperti itu. Itu yang kita alami sekarang. Kita menerima modernisme Barat, tapi kita tetap bangsa Indonesia. Menarik ya, kalau kita nanti bisa menarik titik-titik kritis pada saat itu ya, pada saat proses itu kan proses nggak mudah itu sebenarnya. Betul. Dan kembali pada sejarah, memang bangsa Nusantara ini memang bangsa terbuka, menerima semuanya dan kemudian melakukan semua proses agar semuanya bisa fit in. Ada akulturasi dan lain-lain. Ada asimilasi, ada sinkretisme juga kan. Karena bisa jadi pada waktu itu pengaruh animisme Hindu Buddha masih terus berjalan, kemudian juga masuknya Islam, sehingga kemudian Sultan Agung merasa wah ini jangan sampai terkotak-kotakan gitu ya kira-kira. Tetap menjadi satu karena kepentingan semua. Stabilitas kerajaan beliau kan menguasai Jawa, Mataram gitu ya. Apa makna dari satu suro itu kalau begitu? Apakah itu sebuah ritual, apakah sebuah proses gitu, dan apakah kemudian hari ini malam satu suro memiliki makna yang berbeda atau yang bergeser? Pada dasarnya ini yang berbeda di sesama pengguna lunar ya. Artinya kalau di Jawa masih pakai satu suro, di luar Jawa kan tetap memakai Hijriah yang sebenarnya hitungannya mirip sama kan. Di bulan Muharram atau Suro itu di Jawa tidak boleh melakukan perhelatan hajat. 1 bulan itu libur, artinya tukang penyewaan kursi, tukang rias manten, tukang terop itu ya, tenda itu libur. Tapi di daerah lain yang juga menggunakan lunar yang sama Muharram malah bukan boleh lagi, malah dirayakan. Ada yang menikah, ada yang khitanan. Nah, perbedaannya kenapa Jawa tidak? Karena buat orang Jawa justru di awal tahun itu adalah perenungan. Bukan berarti menyalahkan yang mengawali awal tahun dengan kegembiraan, tapi dalam konteks perenungan itu bagaimana muhasabah, meneliti tahun lalu itu
perbaikannya ke depan bagaimana, lebih di situ. Nah, dalam konteks praktis, kasarnya misalnya orang menikah itu kan ada tuhan kalau di Jawa ya. Tuhan itu pintu gerbang dihiasi daun-daun, ada daun beringin, daun alang-alang, daun pisang, pohon lain-lain. Nah, untuk konteks zaman itu daun beringinnya itu minta dari keraton gitu, atau minta dari alun-alun kadipaten ya kalau di daerah kabupaten. Nah, ketika keraton dan garis komandonya ke kabupaten-kabupaten itu sedang dalam konteks sebulan itu katakanlah secara lahir batin memunajat, memprogram, memikirkan suatu untuk tahun ke depan, kan tidak elok meminta daun untuk perayaan di daerahnya atau menikahkan anak, sehingga disitulah prei-nya sama-sama rakyat juga ikut bersatu padu dengan pihak keraton atau pihak komando di kabupaten kadipatennya untuk sama-sama sebulan ini berarti secara lahir batin kita fokus bagaimana mereka memprogramkan secara lahir batin itu ke tahun ke depan, sehingga tanggal satunya dengan tapah bisu keliling kota Beteng kan. Ada yang resmi keraton misalnya di Surakarta, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran itu resmi. Acara itu adalah resmi hajat keraton. Tapi kalau di Yogyakarta itu dari para tokoh-tokoh warga. Artinya keraton menyerahkan monggo tapah bisu keliling benteng di Jogja, tapi bukan resmi dari keraton. Ya, artinya memang kemudian ini adalah sebuah ritual diri, sebuah proses internal berarti ya, sejak awal. Ya, karena kan kita makhluk sosial sekaligus individu. Nah, ketika individu kita harus ada kesadaran individu, tapi juga harus ada kesadaran kolektif. Nah, dalam konteks kolektif budaya dibangun bersama-sama. Dalam kata kutip kerajaan bukan hanya milik raja, juga dibangun bersama-sama oleh rakyat. Artinya ketika kita bicara negara Indonesia bukan hanya milik istana, tapi harus kita bangun bersama oleh masyarakat. Disitulah ada konsep bersatu padunya itu dalam lahir dan batin, dalam simbol, karena kita Homo sapiens kan Homo symbolicum. Meskipun kemudian lebih kuat batinnya kemudian ya. Ya, kembali ke perspektif ya. Ada dinamika, ada yang lebih kuat batinnya. Tapi kalau kita bicara sebagai simbol, kan tetap ada ritual itu, ada lambang, ya kan yang mau disampaikan, ada makna. Misalnya membersihkan pusaka, lalu tapah bisu keliling benteng kota misalnya. Itu kan tidak hanya sekedar melakukan hal itu sebagai malam itu saja atau hari itu saja atau bulan itu saja, tapi ada simbol apa yang komitmen apa dan pengharapan apa dan ikhtiar apa secara lahir batin yang ingin coba disampaikan, baik konfirmasi ke dalam ya, afirmasi atau ke sesama masyarakat sebagai kolektif sosial, atau ke alam sebagai hubungan antara mikrokosmos alam kecil dengan makrokosmos. Lalu alam dalam konteks Tuhan kan begitu. Apa saja kalau gitu, Mas, kegiatannya, ritualnya? Tadi selain keliling benteng, mubeng benteng ya, atau bisu. Nah, tapah bisu, jadi keris ya? Ya, ada pusaka kan simbol diri. Jadi ketika simbol diri dibersihkan berarti diri juga dibersihkan, karena pusaka itu bisa mewakili pengantin. Ketika pengantin berhalangan datang, oh ini sudah jadwalnya resepsi ternyata sakit keras. Jadi pengantin putri itu duduk bersanding dengan kerisnya. Artinya keris ini adalah mewakili diri, simbol diri. Jadi ketika keris itu dibersihkan, sebenarnya simbol membersihkan diri. Nah, kalau bersama-sama kolektif membersihkan diri, berarti membersihkan wilayah. Dalam konteks apa ya? Yang negatif, yang lalu-lalu tidak dipakai lagi, ditinggalkan. Ke depan kita mengembangkan hal yang positif kan begitu. Apakah berarti ritual-ritual tersebut otomatis perlu dilakukan dengan proses yang sangat hening gitu ya? Makanya kita ada tapah bisu dan kemudian ada proses-proses yang lebih sakral, dan akhirnya kemudian proses itu akhirnya ditarik menjadi sebuah hal-hal yang berbau mistis gitu. Ada beberapa narasi yang mengatakan, oh ini titik di mana antara dunia dan langit ini tipis sekali dan lain-lain, mikrokosmos tadi. Ya, artinya sebenarnya ya kita patut sadar ada masa, kalau kita mau berpikir radikal ya, ada masa belum ada manusia, bumi sendiri itu juga sudah penuh energi. Lalu ada evolusi manusia, lalu ada Homo sapien kita ya.
Kita memahami energi-energi itu dan hubungan dengan energi dengan kita. Nah, kalau kita bicara salah satu suro, kan termasuk muda dibandingkan tanggalan-tanggalan sebelumnya. Ya, betul. Dibandingkan Pranata Mangsa yang sudah ada sejak zaman megalitik misalnya. Ya. Nah, artinya dinamika manusia Homo sapien kita, khususnya manusia Jawa ya di Nusantara itu mengambil momen satu suro sebagai simbol tadi. Bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos diselaraskan. Lalu bagaimana simbol ketika membersihkan diri sama membersihkan pusaka, tidak hanya melakukan menyikat-nyikat dengan air jeruk dan lalu dengan warangan, tapi ada sumpah, ada komitmen bahwasanya memang harus ke depannya lebih suci, lebih baik dan lain sebagainya. Nah, perkara nanti ada stigma negatif, ada apa, itu kan tidak berdiri sendiri. Itu kan dibangun oleh media. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja itu juga perlu diteliti kan. Jadi artinya kayak jangan keluar pada hari itu, jangan teriak-teriak. Nah, itu sisi folklore ya, atau bisa jadi setiap daerah beda-beda. Ya. Sisi folklore itu sisi cerita rakyat, kekayaan, cerita masyarakat ya. Nah, tapi jangan teriak-teriak, apa itu kan penghargaan dalam konteks etika ya. Tapi apakah harus diluruskan hal-hal seperti itu hari ini? Mungkin ada yang perlu diluruskan ketika memang kita lihat stigma negatif itu membahayakan untuk akar budaya, pemahaman identitas. Misalnya tadi mistik, memang ada yang salah apa dengan mistik? Itu kan sudah kurang literasi kita bangsa Indonesia. Mistik itu tidak negatif. Mistik itu, mistisisme itu adalah bagaimana orang menyadari dunia konkret, tapi dia juga ada di dunia abstrak. Ya. Ada sesuatu yang bisa diempiriskan, tapi ada yang nah, kita semua hidup di itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita semua beragama, itu mistik. Ya. Ketika kita sufisme, di Islam ada torikoh, Naksabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, itu bermistik. Di Katolik ada ordo, bahkan kegiatan ritual agama sehari-hari itu bermistik. Bagaimana kita melakukan gerakan sholat misalnya di Islam itu dihubungkan dengan Tuhan yang tidak kelihatan tapi wajib diimani. Itu sudah bermistik, tapi kita bicara begini banyak awam yang tidak paham karena sudah kadung mistik itu goib yang ke arah jin, makhluk halus, negatif, padahal tidak gitu loh. Ya, artinya ada pergeseran kan, ada peyoratif, ada degradatif kan begitu. Dan dalam sudut pandang budaya semua dimungkinkan dan semua dilakoni ya, diterima ya, dinamika tadi. Tapi tugas kita, apalagi kalau kita bicara channel TV ya, memang edukasi. Tugas kita di kampus juga bagaimana kajian-kajian kita sampai ke masyarakat awam gitu kan. Ya itulah PR kita bersama, makanya kita duduk di sini bersama. Tapi apa yang kemudian membedakan pada masa itu atau bergerak terus ke masa kolonial sampai hari ini? Apa yang kemudian sebagai peneliti Mas Doni melihat ada pergeseran atau justru nilai-nilainya semakin kuat? Apa yang diamati dan apa hubungannya dengan generasi muda kita? Di satu sisi mau tidak mau kerinduan akan akar itu selalu ada. Itu yang terjadi di barat, misalnya ada Renaissance ya, Rinascita. Muncullah zaman romantisme, rindu kepada zaman Romawi. Yang ketika mereka mengalami dark age yaitu zaman kegelapannya antah barantah yang kita tidak mau tengok itu. Mereka rindu pulang ke kebijaksanaan era Romawi yang menggali filsuf-filsuf Yunani sehingga muncullah zaman romantisme. Nah, itu yang disebut rebirth. Rinascita itu kan, Renaissance itu kan kelahiran kembali. Yang lahir apa? Kebijaksanaan kuno yang memang sudah terbukti itu akar yang baik, akar yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang bisa menjadi jawaban akan keresahan hiruk pikuk antah barantah dunia modern yang tidak ada ujungnya ini kan begitu. Nah, itu ada di masyarakat, kerinduan itu, dan tidak bisa dibendung, dan jangan distigmakan negatif juga karena itulah manusia selalu mencari akar untuk menjadi refleksi. Apakah sudah benar yang kita jalankan sekarang? Refleksinya kemana? Ke masa lalu. Karena masa depan adalah bagaimana hubungan masa kini dengan masa lalu. Konsep tanhana nguni, tanhana mangke itu kan. Tidak ada masa lalu, maka tidak akan ada masa kini dan tidak ada masa depan. Nah, disitulah kita akan mencermati sejak kapan stigma negatif akan satu suro, akan itu muncul. Kan ada suatu masa stigma negatif itu belum muncul. Nah, kita jumpa film-film, kita tengok-tengok. Ada film di masa suatu film, hal-hal itu malah menjadi kebanggaan. Misalnya film-film awal kita mereka tahun 45 toh. Tapi kita mengalami revolusi ya toh. Lalu 49 Panggung Kelihatan, setahun kita RIS tahun 50. Nah, praktis kita mengangkat pahlawan nasional tahun 50. Kurikulum nasional tahun 50 termasuk film-film nasional.
tentu film itu kan mengangkat kita dia bangsa budak, bangsa terjadi inferior, diangkat dignity-nya, harga diri identitas. Sehingga film-film yang diangkat apa? Pantun, Sile, Keris. Keris itu apa? Mengalahkan penjajah, mewakili Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, ya atau Jenderal Sudirman. Artinya Keris itu mewakili Wali Songo misalnya. Sehingga di film-film era itu, film horor pun kiai ngusir setan pakai keris. Karena keris lambang kebenaran. Lambang mengusir angkara murka, yaitu diwakili setan. Tapi masa kemudian semua yang berbau tradisional malah distigmakan setan. Ya kan? Musyrik, di satu sisi, gelap, neraka, bahkan kata mistik yang sebenarnya umum yang menggambarkan semua urusan keagamaan sebenarnya, lalu kata mistik juga dipejoratifkan. Di satu sisi kita harus bisa bilang terima kasih juga dengan pop culture ya, yang pada intinya kemudian menghidupkan kembali. Secara netral ya. Secara netral. Artinya ketertarikan atau penggalian retro kan dalam pop culture kan juga salah satunya retro ini menarik ini digali-gali. Nah, disitulah memang diskursus berjalan ya, dialektika, artinya seperti ini kita duduk bersama, kita tidak membatasi kajian-kajian, tidak membatasi pendapat-pendapat, tapi kita mencari bagaimana ini mau dibawa kemana, kayak lagunya Armada itu. Artinya kita bicara berapa? 400 tahun ya, ritual yang dijalankan selama 400 tahun ini, Mas Doni melihatnya tetap berjalan dalam koridornya gitu ya. Meskipun mungkin ya geser-geser sedikit karena ada pop culture, karena ada isu, tapi benar-benar bukan sesuatu yang beda dulu, tujuannya dulu begini, sekarang begini, enggak ya? Karena memang kita masih ada keraton. Keraton adalah sebagai pusat budaya. Akan berbeda apabila tradisi yang dimulai di keraton ya, Keraton Mataram dalam hal ini menjadi Surakarta dan Yogyakarta, lalu tetap berjalan tapi tidak ada keratonnya, akan berbeda. Dulu yang dimulai oleh Eyang Sultan Agung tetap dilanjutkan oleh dua keraton ini ya, walaupun dalam masing-masing ada berbeda. Misal tadi keraton di sisi Surakarta memang yang ditekankan di satu suronya. Tapi kalau di sisi keraton Yogyakarta ya satu bulan itu yang diangkat, karena ketika penjamasan pusaka justru di keraton Jogja tidak memilih di tanggal satunya. Tapi memilih di dalam bulan suro itu ditemukan Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Nah itu perbedaannya dengan Surakarta. Surakarta di tanggal satunya. Nah satu suronya mengalami stigma, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon juga mengalami stigma. Karena tadi ada dinamika yang harus kita cermati dan mungkin harus kita kawal, harus kita kritisi juga. Nanti yang bau-bau tradisional termasuk Jumat Kliwon, Selasa Kliwon setan. Penari setan. Gending gamelan setan. Wayang setan, kan repot. Satu desa penari semua setan semua, kan repot ini. Dan itu melawan validasi ilmu antropologi ya. Masa orang satu desa jahat semua, setan semua. Kan ada mekanisme sosial dalam desa itu kan. Tanggung jawab siapa kalau gitu, Mas? Karena apa yang disampaikan oleh Mas Doni bisa jadi sekarang sudah mulai menjadi semacam stigma ya. Meskipun sudah terstigma sejak film-film awal itu muncul. Ya para budayawan kah? Kita ya tidak bisa lalu menimpakan tanggung jawab hanya ke satu pihak saja. Ini pemerintah. Tidak begini ya, enggak bisa. Ya kerja bareng. Artinya kesadaran itu mahal kan. Ya toh penyair Rendra sendiri sering mengangkat kesadaran adalah atau matahari dan sebagainya. Artinya kesadaran itu mahal. Dan itu ciri kita Homo sapien, manusia yang berkebijaksanaan, manusia yang bertimbangan. Berbeda dengan evolusi makhluk sebelumnya, misalnya Homo erectus yang sangat praktis, pragmatis, punya ingin apa melakukan, lapar makan. Nah, kita Homo sapien tidak. Nah, disitulah sisi kesadaran, pencerahan. Artinya pihak siapapun diharapkan sadar, baik masyarakat umum, akademisi, kami di kampus maupun pemerintah sadar. Loh, budaya tradisional ini mau dibawa kemana? Ini kan akar kita. Tidak masuk akal, akar kok tidak dipupuk, dilupakan. Terus bangsa kita mau besar sebagai sebuah pohon ya tidak mungkin. Kalau mau besar ya akar ini dipupuk, diolah. Jangan malah mupuk akar pohon lain kan begitu. Nah disitulah memang kita harus bahu-membahu ya. Tidak bisa lalu tugas ini, tugas itu hanya ditimpakan ke satu pihak, tidak bisa. Ya. Dalam dunia akademik seberapa antusias anak-anak muda kita mempelajari hal-hal yang seperti ini?
Ya khususnya kalau kami di UI kan ada jurusan Sastra Jawa ya, Sastra Daerah. Sastra Jawa. Terus misalnya di Unpad ada Sastra Sunda ya, Hmm. lalu di Unhas ada Sastra Makassar apa. Nah, eh, ya alhamdulillah ya, syukurnya di kampus-kampus yang masih ada kajian sastra daerah ini bisa menjadi minimal menjadi pos pengamanan dasar dari tradisi-tradisi ini untuk di kampus kan begitu. Belum lagi nanti ada dukungan dari jurusan sejarah, arkeologi, antropologi dan sebagainya, sosiologi. Tapi menariknya sebenarnya tanpa disadari kekayaan kita itu kan menjadi bagian dari yang dikaji juga di fakultas lain, misalnya fakultas teknik, arsitektur memakai juga yaitu unsur-unsur budaya tradisi. Lalu metalurgi meneliti juga keris, kujang, badik kan gitu. Lalu dari ekonomi, bagaimana ekonomi kreatif yang mengembangkan kearifan lokal di tradisi-tradisi. Lah kalau oase ini mata air tradisi akar kita asli ini tidak dijaga, tidak dikembangkan, bagaimana kita tadi konteks apa yang lagi tren ya, hilirisasi ini. Artinya memang kemudian dunia digital punya peran penting untuk digunakan juga sebagai penyeimbang ya. Karena kalau enggak kita justru melihat sisi mistisnya jauh lebih banyak. Iya. Dan kesalahpahaman tentang kata mistis sendiri. Terhadap seakan-akan mistis itu negatif, padahal orang yang menyatukan dunia nyata, empirik terlihat dengan dunia yang tidak terlihat itu sedang bermistik. Ya artinya agama itu sendiri bermistik gitu. Biku Buddha itu sedang bermistik, artinya mistisisme Buddha kan begitu. Ya. Artinya program-program seperti ini menjadi salah satu bagian penyeimbang, bukan hanya program ini ya, tapi semua yang kita harapkan dijalankan menjadi penting ya. Penyeimbang literasi ya, karena memang kita literasi anak bangsa kita ini termasuk rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Yang dikhawatirkan justru kemudian bukan soal pemahaman yang berbeda, tapi kemudian jalan yang bisa jadi menciptakan perpecahan di masa yang akan datang. Nah, mau tidak mau, kembali tadi kita bahas kita ini silang benua, silang samudra, silang budaya. Tentu selain adanya pengaruh di luar masuk, tidak hanya pengaruh, tapi kan kepentingan di luar juga masuk. Nah, bicara pertahanan nasional, polisi pertahanan KAM kan kita mendapatkan dari zaman penataran atau kecil kan. Nah, pertahanan budaya ini bagaimana? Jangan hanya sebagai jargon, tapi ini adalah dasar menjaga akar. Saya percaya dan saya yakin dan memang sudah terbukti di tempat-tempat yang akar budaya kuat, penetrasi, pengaruh dan kepentingan yang tidak baik dari luar itu bisa dinetralisir kan. Nah, artinya itu sudah menjawab. Tapi kok ada yang dibiarkan misalnya, yang mengajak tanda kutip ke ideologi lain atau dihilangkan bahkan. Nah ya, mengajak tanda kutip ke suatu penafsiran tertentu tapi mono ya, atau mono tafsir ya, dipaksakan misalnya dari agama tertentu, dibiarkan menjadi polarisasi. Nah, ini kan ada pertanyaan. Lalu di mana sisi penguatan ketahanan budaya gitu. Istilah itu menarik sekali Mas Doni, pertahanan budaya, ketahanan budaya, karena akhir-akhir ini saya sering mendengar kata tersebut sebagai sebuah model baru. Mungkin sudah lama ya, tapi ini berangsur-angsur menjadi salah satu unsur pembeda bagi bangsa kita. Karena dengan sejarah yang panjang itu, kemudian pertahanan budaya menjadi salah satu elemen dari pertahanan negara sebenarnya. Ya ini kan menarik karena sebenarnya dari SD kita sudah dengar itu. Itu SMP, SMA. Nah, juga menarik kemarin Harvard mengeluarkan negeri paling sejahtera Indonesia. Padahal ekonominya minta ampun. Ternyata sejahtera tidak hanya dari ekonomi, sudut pandang, tapi dari value-value budaya. Nah, bayangkan kita yang mengalami stigma negatif kepada budaya tradisional, mengalami gencarnya tanda kutip ya serangan-serangan kepentingan luar terhadap budaya lokal kita. Itu saja masih bisa mengangkat value tradisional kita asli, sehingga oleh Harvard dikatakan kita yang paling sejahtera gitu kan. Terus setiap ada survei tentang bangsa paling ramah Indonesia, paling rajin tolong menolong Indonesia, paling suka bersedekah berderma Indonesia. Nah, inilah membuktikan value kita dalam konteks budaya masih terbukti. Itu saja mengalami banyak serangan, banyak apa yang tanda kutip ada bahkan pembiaran, diserang budaya tradisinya, dibiarkan saja, ditonton gitu. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara
pertahanan budaya itu kemudian ditarik jauh lebih panjang menjadi pertahanan ekonomi, karena Malam Satu Suro katakanlah ya, bulan Suro Nih, itu sendiri potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. ya artinya suatu value budaya, suatu makna budaya, suatu perhelatan budaya itu kan besar sekali tanda kutip nilai ekonominya ya. Ya, Nah, misalnya ada ziarah Wali Songo ya, atau kita pilgrim ke Sendang Sono misalnya. ya, Itu nilai ekonominya besar sekali. Lalu ada selamatan Wilujengan. Selamatan di rumah ini itu nilai ekonominya besar sekali. Dan di situ ada nilai gotong royong. Dan itu tidak bisa dikontrol oleh global. Kepentingan global tidak bisa dikontrol. ya, Nah, disitulah dalam konteks yang Hafat tadi sebut gitu. ya, Bahwasanya ada nilai-nilai tradisional kita ya, yang sebenarnya sudah mengalami serangan, mengalami pembiaran untuk tidak terjaga katakanlah ya tanda kutip, tapi masih ya, menonjol dan diakui dunia tanda kutip impactnya ya dampak. ya. Secara konkret memang kemudian ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, pemerintah, Iya, pemerhati, kita budayawan. harus bersama-sama. Namun di mana peran anak-anak muda hari ini ketika kita bicara tentang pertahanan budaya? Nah itu tadi ketika kita bicara kata-kata bersama-sama menyatu apa itu tadi yang kita bahas itulah sebenarnya benang merah Nusantara. Kalau mau Nusantara ini tetap jaya sampai akhir zaman itu harus selalu dilakukan yaitu kita bersama-sama bersatu. Artinya apa? Kopinya harus tambah kental, ngopinya harus lebih jauh kan. Harus lebih Dalam sering. konteks anak-anak muda ya kita rangkul untuk ngopi. Ya, ya, Dalam konteksnya apa? Tadi sisi pemerintah, sisi akademisi dan sisi simpul-simpul komunitas masyarakat ya harus saling bahu-membahu ngumpul apa ngopi. Ngopi dalam konteks ngobrol ya enggak mungkin ngopi diem-diem aja karena tanda kutip kopi sebagai simbol tadi benang merah Nusantara itu menyatukan. Kenapa? Karena Nusantara itu dari dulu sudah terpisah-pisah tapi sadar satu gitu loh. Itulah diwakilkan oleh kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ada tulisannya ya. Tanhana Dharma Mangrua sebenarnya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Ya. Mas Doni, Siap. terima kasih banyak. Sami-sami. Bisa diperkuat, diluruskan dan membuat kami semua jadi semakin sadar pentingnya pertahanan budaya. Ya, pentingnya ngopi bersama-sama. Pentingnya Seluruh ngopi pihak. Seluruh pihak. Baik, demikian diskusi kita, bincang-bincang kita, dan saya berharap kita bisa terus mendalami berbagai kekayaan tradisi kita sehingga kita sadar betapa kayanya Indonesia dan kemudian membangun Indonesia menjadi lebih baik. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Dive Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.